Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan masuk materi kedua terakhir dari terapi komplementer. Ini lebih banyak bercerita tentang strategi pemasaran. Mungkin sekedar informasi saja, masih ada satu materi lagi tentang Ricky. Nanti akan kita masuk di hari Kamis. Oke, untuk strategi pemasaran terapi komplementer sendiri, yang paling penting yang harus kita ketahui itu seperti apa sih marketing, kemudian apakah dia berhasil, bagaimana supaya bisa berhasil, kemudian apakah harus mengikuti bagaimana regulasi atau aturan dalam mendirikan praktek terapi komplementer. Dari Undang-Undang Kesehatan ternyata disebutkan bahwa pengobatan atau perawatan dengan cara obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi Undang-Undang Kesehatan itu menyebutkan bahwa pengobatan tradisional itu memang diturunkan secara turun-temurun. Kemudian berdasarkan pengalaman dan secara empiris, dan itu sudah ada norma, dan ini bisa jadi adalah seperti yang pernah Bapak sampaikan, belum ada riset tentang itu. Kemudian peraturan pemerintah tentang pengobatan tradisional itu ada di peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014. Ini membagi menjadi 3, yaitu pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Nah, di sini akan dilihat yang mana sudah ada pembuktian, yang mana masih secara pengalaman. Kalau pelayanan kesehatan tradisional empiris itu biasanya kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Terbukti secara empiris maksudnya bisa dirasakan langsung oleh orang lain walaupun belum ada penelitian secara langsung. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional komplementer, istilahnya di sini yaitu memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural, kemudian manfaatkan keamanannya sudah terbukti secara ilmiah, berarti sudah ada penelitian tentang hal ini. Jadi kalau di tradisional empiris itu berdasarkan pengalaman langsung saja, pengakuan orang-orang, kemudian tradisional komplementer itu bisa sudah ada bukti secara ilmiahnya. Bagaimana kalau pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi? Itu berarti pelayanan kesehatannya mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang bersifat pengganti atau pelengkap. Misalnya begini, kita melaksanakan intervensi keperawatan dan di dalamnya itu kita memberikan terapi komplementer. Kemarin Bapak baru saja mengikuti seminar tentang FPT, yaitu yang tentang kata-kata ini bisa kita gunakan untuk memberikan intervensi keperawatan misalnya untuk aspek kecemasan. Jadi dia lebih banyak menyembuhkan dalam diri. Kemudian bagaimana untuk membuka praktik pelayanan komplementer? Jadi ketika kita bicara tentang strategi pemasaran, kita harus melihat dulu regulasinya. Bagaimana pembuatan terapi komplementer. Bagian dari pengobatan tradisional sudah terbukti secara ilmiah ini, kemudian itu praktik itu menggunakan tradisional. Memang kalau untuk perawat itu paling untuk praktik mandirinya, tapi kalau sudah menggunakan hipnoterapi dan lain sebagainya, setahu Bapak masih menggunakan izin sebagai ini tadi pengobatan tradisional. Kalau misalnya dua, berarti di situ praktik mandiri perawat mungkin bisa izinnya itu ada dua, sebagai pengobatan tradisional juga sebagai praktik mandiri keperawatan. Jadi kalau di perawat itu harus mengurus STR, kemudian ada surat tanda registrasi, kemudian kalau untuk tenaga kesehatan tradisional itu disebut syarat tanda registrasi tenaga kesehatan tradisional, yaitu ini sudah mempunyai izin, sudah mempunyai legalitas dari
terutama dari Dinas Kesehatan setempat. Kemudian surat terdaftar penyehat tradisional ini disingkat SPT itu sebagai tertulis untuk memberikan penyehat tradisional yang telah terdaftar memberikan pelayanan tradisional empiris. Kemudian untuk membuka praktek praktik komplementer ini harus ada ini ya, SIPTKST ya, SIPTKT yaitu bukti tertulis tenaga kesehatan tradisional. Jadi ini membutuhkan sertifikat bahwa yang bersangkutan telah ahli dalam melakukan pengobatan tradisional. Kemudian selalu diurusnya itu adalah di Dinas Kesehatan. Nah, terapi komplementer yang bisa dilakukan oleh perawat ini yang sudah berkembang ini akupuntur, aromaterapi, terapi relaksasi, terapi herbal, dan hipnoterapi. Kemudian yang kemarin itu ada namanya EFT ya. Kemudian terapi yang mulai dikembangkan juga ini adalah bekam dan tutup punggung. Ini semua terapi komplementer. Nah ini contoh-contoh terapi komplementer mungkin sudah pernah disampaikan. Lebih banyak ini kayak aromaterapi sudah disampaikan, hipnosis yang kita mendengar ya. Homeopati ini menggunakan sumber-sumber dari alam, kemudian ada obat herbal, kemudian medikasi, kemudian ada terapi warna, kemudian ada terapi pijat, Reiki ini nanti kita akan bahas, kemudian ada diet terapi atau biasa juga ada untuk suplemen, untuk diet, kemudian yang banyak digunakan itu juga akupuntur yang menggunakan jarum biasanya untuk menggerakkan diri, kemudian juga yoga ini banyak lagi tren saat ini. Bagaimana dengan terapi tradisional terintegrasi, yaitu tadi sudah ada tradisional kemudian mengkombinasikan dengan pelayanan kesehatan. Kemudian ini dilakukan oleh tiga peran. Misalnya begini tadi, kalau pengobatan tradisional kan tidak mesti harus perawat, orang awam pun bisa asal dia memiliki sertifikat. Kalau misalnya dia sudah memiliki praktek klinik sendiri, praktek mandiri sendiri, dan dia juga memiliki sertifikat untuk pelaksanaan terapi tradisional, berarti dia masuk di terapi tradisional terintegrasi karena dia mengkombinasikan dengan pelayanan kesehatan. Kemudian, nah bagaimana strategi pemasarannya ini, walaupun Bapak tidak punya pengalaman secara langsung, ini dari beberapa referensi, ini harus dilihat ada beberapa poin penting. Yang pertama, apa sih nama yang kita apa sih produk yang kita tawarkan. Kemudian dia menggunakan bahan-bahannya seperti apa yang membedakan dengan orang lain. Jadi ini yang menjadi ciri khas. Harga juga bisa menjadi daya tarik. Jangan sampai kita memberikan harga yang terlalu tinggi sehingga masyarakat belum tertarik. Atau misalnya juga kita memberikan harga yang rendah, ternyata masyarakat juga meragukan kualitas. Kemudian dimensi itu apa sih cakupannya? Ini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan strategi pemasaran. Termasuk juga bagaimana kita marketing itu melibatkan banyak hal. Kita memiliki tim kerja, kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Bagaimana kita strateginya agar orang tertarik dengan kita. Kita harus menggunakan juga semacam penelitian-penelitian kecil tentang apa sih sebenarnya yang diharapkan masyarakat terhadap pengobatan kita. Apakah harganya, fasilitasnya, bahkan mungkin keramahan atau sikap kita. Kemudian bagaimana perencanaan kita susun, inovasi yang selalu kita kembangkan di dalam praktik klinik kita, dan bagaimana kita menganalisis. Misalnya setiap kunjungan itu kira-kira seperti apa setiap bulan itu bagaimana, apa meningkat, menurun, kira-kira apa faktor penyebab dan penghambatnya. Termasuk juga bagaimana kita melakukan sosialisasi dengan menggunakan sosmed kah, atau dengan menggunakan grup-grup WA,
kemudian bagaimana ini pemasarannya, pengaturannya, kemudian bagaimana jika bekerjanya itu di waktu-waktu di luar jam kerja, kemudian bagaimana bangunannya, kemudian kita mengoptimalkan segala proses yang ada, dan lagi-lagi kita harus menganalisis. Jelas semuanya itu dimulai dengan perencanaan, action, dan evaluasi. Tips marketing itu yang pertama, kita harus tampilkan bagaimana keunggulan praktik mandiri kita dibandingkan dengan tempat lain. Ini sebaiknya kita dengan menggunakan survei. Jadi kita memiliki ciri khas. Misalnya saat ini di Tarakan, di luar contoh praktik mandiri keperawatan, misalnya ada kafe yang lagi tren di salah satu tempat di depan tempat pusat perbelanjaan. Kenapa di situ bisa ramai? Kita lakukan riset, oh ternyata harganya cukup terjangkau. Target utamanya mahasiswa dan anak-anak SMA ternyata banyak di situ, itu salah satunya. Kemudian kita lihat, kita peka dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misalnya itu tadi, masyarakat ini membutuhkan harga yang tidak terlalu tinggi tapi kualitasnya tetap terjaga. Apalagi untuk daerah Tarakan, kualitas itu sangat diperuntukkan. Sudah banyak fenomena-fenomena usaha yang awalnya itu sangat booming. Kemudian kita harus tunjukkan kemampuan kita. Misalnya kita punya keahlian atau sertifikat apa ini. Misalnya kalau misalnya kita praktik mandiri, kita pancang itu foto-foto sertifikat kita, kegiatan kita di tempat praktik mandiri kita. Kemudian jangan lupa untuk selalu melakukan promosi secara kontinu, jangan lengah, jangan sampai kendor untuk menggunakan ini sudah ada di Instagram, kemudian mungkin sudah grup WA, mungkin melalui Facebook juga. Kemudian kita harus update informasi, misalnya informasi tentang perawatan komplementer yang kita berikan, apa sih info terupdate-nya yang kita harus lihat dari jurnal-jurnal atau misalnya seminar-seminar yang diadakan. Kemudian sesekali kita memberikan bonus, atau kalau bahasa sekarang itu giveaway ya. Jadi harus sering-sering memberikan hadiah. Oke, demikian sharing materi dari Bapak. Intinya ketika kalian memberikan praktek mandiri, yang paling penting yang harus kalian perhatikan itu adalah regulasi. Regulasi yang mengatur tentang bagaimana melakukan praktek mandiri, khususnya untuk terapi komplementer. Seperti yang disampaikan tadi, perawat itu bisa bermain di terapi komplementer terintegrasi. Kenapa? Karena dia memberikan di pelayanan kesehatan. Jadi bisa jadi ketika misalnya perawat membuka praktek mandiri, selain perawatan luka juga dia akan melakukan perawatan komplementer. Asal yang paling penting itu ada tadi memiliki sertifikat dan memiliki surat izin untuk pelaksanaan atau membuka praktik mandiri. Oke, demikian dari Bapak. Selamat belajar. Ini sekedar sharing saja. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.